bagian paling capek nih sebenarnya. Apa tuh? Kenapa tuh? Nerima file paling banyak. Nerima file paling banyak. Ngefilterin foto ya? Iya. Sama ngefilterin omongan kita. Ih, lucu. Kecil-kecil. Tamu yang paling sering kita layani. Oh, Ya, jadi- sering itu. Sering banget. Tapi kok mukanya kayak memang kayak gitu. Aku gak bisa ngeliat orang serius. 1 tahun loh aku podcast sama dia. Loh, baca dong. Serius tapi santai. Iya, Jangan di terlalu sini serius. seriusnya. Alright, pagi, siang, sore teman-teman semuanya. Malam juga jangan lupa. Malam juga. Tolong. Selamat datang di podcast Sersan. Woi. Woi. Serius tapi santai. Kita lagi ada di podcastnya Pak Sadewo ya. Yoi. Podcastnya Pak Sadewo. Mimpi apa kita nih Mimpi semalam? apa? Tiba-tiba bisa nge-host di sini loh ya. Suatu kehormatan berarti. Yoi. Oke, kita sebelum itu ke perkenalan dulu ya mungkin ya. Iya. Mungkin baru ada yang lihat saya. Terus abis itu ada Iya. Saya perkenalkan, nama saya Sakti. Dan saya Edi. Nah, kita di sini diminta untuk nge-hostin di podcast Sersan. Dan sekarang Bahasanya susah banget sih nge-hostin. nge-hostin apa sih? Menjadi host. Ya, menjadi host. Menjadi host di Sersan. Dan kita sekarang ada bintang tamu. Anjay, bintang tamu. Sebenarnya lebih ke tuan rumah gak sih? Iya, kita bingung nih, ini bintang tamu atau tuan rumah ini. Bani Pak Mayun, give applause. Dipanggilnya Mbak Ayun, Mbak Intan, Mbak Ni, Mbak Ayun. Gak enak ya. Mbak Pem. Ayun aja. Oh, Mbak Ayun. Ayun, Mbak Ayun oke. ini di sini kan ASN ya? Iya. Nah, ASN sebagai apa Mbak di sini Mbak? Aku tuh sebenarnya sebagai bagian dari dokumentasi pimpinan. Dokumentasi pimpinan. Betul. Dokumentasi Berarti pimpinan. divisi humas. Enggak. Enggak, jadi di sini tuh ada Prokompim namanya, Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Oke. Nah, aku tuh masuk dalam subbagian dokumentasi pimpinan. Oke. Berarti ngurusin kayak sosial media. Betul, dan lebih. lain-lain. Iya, arahnya tuh lebih ke publikasi dan pemberitaan pimpinan. Oh, oke. Berarti bagian paling capek nih sebenarnya. Apa tuh? Kenapa tuh? Nerima file paling banyak. Nerima file paling banyak. Ngefilterin foto ya? Iya. Sama ngefilterin omongan kita. Mulai lagi. Ada yang mulai keringetan di sebelah sana. Ada yang mulai keringetan nih. Aduh. Jadi kita kan juga tadi sempat diajak keliling ya. Betul. Keliling pendopo Kabupaten Banyumas Di Purwokerto. Oh. Nah, aku baru tahu juga kalau pendopo itu dibuka untuk umum Betul. juga ya. Maksudnya dibuka untuk umum ini untuk acara-acara atau orang hangout bisa pada datang, Mbak? Dibuka mananya ini Pak? Dibuka apanya? Mananya tuh? Gerbangnya kan? Gerbangnya mana mungkin mau ditutup buat rakyat ini nggak mungkin. Enggak, sempat ditutup soalnya kemarin. Demo. Pas demo. Pas demo, iya pas demo kan. Pas demo. Tapi pas demo itu, Itu kan- ini ya. Enggak, tapi itu kan aku klarifikasi dulu, itu kan ditutup demi keamanan masyarakat kan. Iya. Karena banyak yang rusak. Banyak yang Takutnya rusak. malah jadi mencelakai atau melukai. Nah itu warga. yang sangat disayangkan juga tuh. Kan ini termasuknya bangunan cagar budaya ya Mbak ya? Cagar budaya. Cagar budaya dirusak. Iya. Yang dicoret-coret itu termasuk cagar budaya sih sebenarnya. Nah, itu teman-teman tuh jadi sebelum demo sebaiknya riset Riset ya. dulu biar ada literasinya juga. Oh, Nah, sebenarnya demo itu nggak apa-apa karena menyuarakan aspirasi rakyat. Tapi yang Betul. salah kan perusakannya itu. Tapi iya. sebenarnya gini, yang demo kan mahasiswa ya. Iya. Maksudnya Iya. tuh benar menyuarakan. Iya. Cuman yang merusak itu bocil-bocil. Iya, Nah. SMP. SMP. Benar, itu yang Nah, gak tahu. tuh. Cuman FOMO-FOMO doang. Iya. Waktu itu juga temenku kan ada yang dari Unsut ya. Dari Unsut itu juga bilang, ya kita tertib kok. Dari mahasiswa itu tertib kok. Kayak gitu. Iya, Oke. jadi kita kalau misalnya demo mau menyuarakan suara gitu harus demo yang santun. Nah. Biar suaranya juga Adab. terdengar. Ada adabnya ya. Betul. Santun buat itu kan yang buat masak Santan. itu. Oke. Sabar. Oke. Ini pertama kita di sini loh.
Maaf. Maaf. Heran, nggak di podcast sana, nggak di podcast sini kayak gitu Sama semua. jaruak ya. Iya. Nggak jelas banget. Oke, kita masuk ke pembahasan cagar budaya nih, Mbak. Mm-mm. Kita tadi dikasih tahu ada beberapa tempat yang memang bisa dibuka untuk umum nih. Salah satunya pendopo, udah jelas ya? Pendopo. Pendopo si Panjinya. Nah, itu dibuka untuk umumnya gimana tuh, Mbak? Ketika Mbak aku pengen pakai pendopo dong. Nah, prosedurnya lebih ke prosedurnya gimana sih kalau kita mau pakai pendopo itu? Misalkan aku mau pakai buat ulang tahun anakku nih gitu Lucu nanti. ya. Pakai banget buat ulang lucu tahun ya. anak. Di pendopo banget, Pak. Iya, kan 4 tahun lagi kan aku pasti punya anak. Nah, aku mau ulang tahun di pendopo gitu kali-kali kan. Tapi bisa gak sih? Bisa kan? Kalau di Bisa, pendopo temanya pemerintahan ya. Iya. Iya. Temanya pemerintahan nggak apa-apa. Jadi misalkan mewariskan warisan budaya ke generasi baru. Iya, Sejak kenapa? dini ya. Sejak dini. Yo, misalkan gitu. Gimana? Itu lebih kayak doktrin sih. Nah, kamu kedepannya jadi bupati ya. Biar Bapak bisa lebih leluasa pakai pendopo. Mulai. Nah, prosedurnya gimana? Oke, jadi sebenarnya di komplek Pendopo Si Panji di Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas itu kita ada beberapa tempat yang bisa dipakai untuk umum. Ya. Ya. Ada Pendopo Si Panji, Oke. terus kita juga punya Smartrum, Smart room. Ya. terus kita juga ada Sasana Wilis. Enggak ya Mas, sorry Mas. Sasana Wilis kan buat Ulangi pertanyaannya. ya ulangi oke. Ulangi pertanyaannya. Apa bisa di Santai. ini. Oke. Prosedurnya itu gimana, Mbak? Oke, jadi kan di Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas kita punya beberapa tempat yang bisa dipakai untuk umum. Ya, oke. Itu ada pendopo, terus kita juga punya smartrum, terus ada tenis, lapangan tenis. Lapangan tenis. Oh, ada lapangan tenis. Oh, Ada gitu. lapangan tenis. Iya, sebelah Ini di sebelah sini. Oh. Tenis. Oh, Oke, lanjut. Oke. Nah, kalau misalnya masyarakat umum mau pakai itu gampang banget. Jadi masyarakat tinggal berkirim surat ke bagian umum dengan tembusan Bupati Banyumas. Oke. Boleh dipakai asal ada pemberitahuan dan tidak ini ya. Bentrok dengan Bentrok sama acara jadwal. pemerintah, Oh, betul. Dan di surat itu tuh harus jelas kegiatannya untuk apa, kapan, dan berapa orang gitu. Karena kita itu juga punya kapasitas. Kalau pendopo itu kapasitasnya 100 orang, kalau Iya. smartrum itu lebih ke 50 orang. 50 orang. 50 orang. Smart room berarti kayak aula gitu ya, Mbak ya? Betul, aula. Oke. Maksudnya di smart room itu ada apa aja? Aku kan tadi kita lewat cuman memang lagi belum dibuka ya. Iya. Lebih ke function room mungkin ya. Ya, function room gitu. Apa aula apa Lebih ke tempat? aula sih ya, karena di sana kan ada LCD Oh. itu mungkin sekitar 5x3 gitu Oh, yang gede juga besar. ya. Jadi Wow. iya, kalau buat pemerintahan itu biasanya untuk Zoom. Zoom. Oh, Zoom it. interaksi ya, buat sama Kemendagri gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau misalkan warga nih, misalkan tiba-tiba ngirimin surat, aku mau ketemu, mau video callan tapi pakai layar Gak gede. bisa. Bisa. Lucu ya. Cuman gak ada etika aja sih itu sih. Lebih ke nggak di ACC-nya sih ya. Ya kan nanya, boleh dong. Lebih ke gak jelas aja. Terus. Habis itu ada apa lagi, Mbak? Udah Smart namanya room. Terus tenis nih, suka Iya. olahraga nggak? Enggak. Wah, dengan Enggak ya, oke. suka. Ya aku suka. Aku suka banget olahraga, apalagi kalau misalkan malam-malam tuh. Itu apa namanya supaya nggak panas kan di lapangan di lapangan. Iya. Iya, nggak panas bener. Iya Nggak benar. bikin gosong ya. Betul. Soalnya kalau misalkan olahraga siang-siang tuh modalnya gede. Pak Sadewo ini tolonglah, Pak. Bener. Harus beli sunscreen dulu. Iya. Kebakar loh. Modalnya Pak. banyak ya. Kalau malam-malam kan nggak bermodal ya. Iya, cuman minta aku mau main tenis jam 9 malam gitu kan. Izin dari saat jam 9 malam. malam boleh. Enggak kan? Sebenarnya sih kita menyarankan untuk di jam kerja ya. Oh, jam 7.15 kerja. sampai Iya, 15.30. Oke. Tapi kalau misalnya di luar jam kerja itu boleh. Heeh. Asal dengan ACC pimpinan. Iya, Persetujuan oh, pimpinan. gitu. Tapi ada batas tertentu enggak sampai jam berapanya dibukanya tuh? Kalau sejauh ini sih enggak ya. Karena kita Selagi dapat izin. izin 24 jam tuh. Minum Betul. Kiranti kalau Karena dapet. kita terbuka untuk masyarakat. Wes. Oke. Asik banget nih. Nah, kalau misalkan ini apa namanya? Aku mau nanya nih, kalau misalkan di pendopo itu kan sebenarnya di belakangnya ada gamelan ya? Dibilang ya masuk ke pendopo sih. Iya, itu kan Pendopo ya. di daerah di area pendopo itu ada gamelan. Itu tuh bisa dipakai nggak sih sebenarnya?
Bisa dipakai karena kebetulan kita juga setiap hari Selasa itu dari Iya. sanggar-sanggar juga ada yang Oh, dari sanggar. iya, ada yang pakai juga untuk latihan. Terus gitu. juga aku kan waktu itu juga pernah ikut yang drama tari apa ya? Iya, Drama tari, betul, drama tari iya. kayak gitu pasti pakai gamelan itu. Kamu juga pernah ikut di situ berarti? Pernah. Oh. Kalau buat itu apa namanya? Anak-anak sekolah, misalkan anak-anak sekolah gitu. Kalau misalkan mau kunjungan anak-anak TK, anak-anak SD gitu. Nah itu justru malah tamu yang paling sering kita layani. Oh, Ya, jadi- sering itu. Oh, Sering banget. Tapi kok mukanya kayak gitu sih? Karena bocil-bocil itu kadang memang kayak sini, Mengemaskan gak? sini ya gitu ya. Ih, lucu. Cepet kecil ya. Iya. Gimana? Jadi sering sih. Jadi yang lebih sering tuh anak SD sama SMP. Hmm, Jadi mereka oke. belajar tentang sejarah pendopo si Panji. Lebih ke sejarah pendopo si Panjinya. Hmm. Oke, bukan dari politik. Oke, ya lanjut. Oke. Nggak apa-apa loh. Politik itu kita itu hidup harus berpolitik. Nggak, Karena kita hidup di negara melek hukum, kan. politik Melek maksudnya. politik. Melek politiknya maksudnya kan ya udahlah lanjut. Ya udah, itu nanti kebablas tuh. Itu nanti kelabas tuh. Untung ada ngeremnya. Ya. Sadar diri ya. Sadar diri. Iya. Lumayan sadar diri. Oh, terus misalkan nih kayak kemarin tuh aku sempet tuh waktu aku main itu di alun-alun, aku lihat juga tuh anak-anak SMA didampingi sama bapak siapa ya, itu keliling-keliling pendopo juga. Itu biasanya diajak kelilingnya kemana aja sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya anak sekolah keliling itu lebih ke area pendopo si Panji aja sih. Mereka belajar sejarah. Kan tadinya pendopo si Panji itu kan di Banyumas. Ya terus dipindahkan ke sini. Nah, mereka belajar tentang Pakai sejarah. mobil pick up. Ya, Enggak dong. zaman sekarang kali ya. Enggak dong. Tapi ini menarik loh. Jadi zaman dulu itu dipindahinnya itu nggak pakai kendaraan ya. Oh. Jadi mereka di apa namanya? Dipanggul. Dipanggul. Oh. Dan nggak ngelewatin Pakai Sungai samping. Serayu. Iya, jadi Nggak ngelewatin Sungai Nggak ngelewatin Serayu. Sungai Serayu. harus muter dari ini Pak, dari Sokaraja itu, dari Banyumas ke Kaliori, Nah, terus habis itu muter tuh Sokaraja. Dulu itu dipanggul. Kalau setiap apa ya namanya Banyumas rangkaian ulang hari jadi Banyumas, Iya. itu kan ada kirap pusaka, ada kirap si Panji, boyongan. boyongan. Boyongan si Panji. Boyongan si Panji. Ya berarti sakanya dibawa. Pusakanya di bawah. Betul. Tiang. Iya. Tapi kalau yang sekarang ya Tiang ada agama. Enggak Kayak ini kan, bener tiang pendopo itu kan yang gede Iya, itu kan. tiang pendopo. Jadi kalau pendopo kan ada 4 tiang tuh. Iya. Nah, salah Yang satunya tengah. itu yang namanya si Panji. Oh, Ya, salah satunya itu yang namanya si Panji. diboyong dari Banyumas. Diboyong dari Banyumas. Tanpa kendaraan, tanpa XL500. Ada banget dulu kendaraan tuh, ada banget. Oh iya Maaf iya. ya. Berarti Jadi Pertamina dipindahin belum juga terlibat ya? Pertamina belum terlibat buat itu bensin. Apa hubungannya Pertamina terlibat atau enggak? Dulu masih pakai kuda, Pak. Nggak, jadi kalau sekarang tradisinya itu dari boyongan Sakasi Panji itu nanti setelah berapa jarak Iya. nanti gantian. Jadi per day. Estafet lah. Iya, estafet si Panji. Entah Oh. itu per desa atau per wilayah kayak gitu ya, Pak ya? Per kecamatan ya. Oh, per kecamatan. Per Berarti kecamatan tuh nanti ada orangnya sendiri. sebenarnya dari dulu tuh ikatan warga di Banyumas tuh dari kecamatan tuh luar biasa berarti ya. Rukun ya. Guyub rukun ya. Oh. Terus kalau misalkan apa namanya di sebelahnya itu aku pernah sempat lihat ya kayak ada pusaka-pusaka gitu. Hai sayang, masuk aja nggak apa-apa. Halo. Wah, kaget banget sih. Kaget banget itu ada siapa sih? Susah ya, banyak potongan ya. PR. PR banget. Itu ada kayak tempat-tempat buat nyimpen pusaka itu Iya, betul. ada itu. Ada, jadi kita punya ruang pusaka. Dan nantinya menariknya itu di zaman kepemimpinan Pak Sadewo, Iya. pusaka ini mau dibuat semacam museum. Wow. Oh, jadi dibuka untuk umum untuk diperlihatkan secara umum juga. Ya? Sebenarnya dari dulu tuh buat untuk umum. Cuman mungkin masyarakat tuh lebih ke takut, segan gitu kali ya. Segan. Betul. Oh, jadi sekarang Pak Sadewo itu
menginformasikan bahwa ini memang bisa loh, sini tak fasilitasin dan Iya. lagi direnov juga kan, dibersih-bersihin itu juga kan. Iya, Betul. iya, iya. Jadi Pak Sadeu tuh sekarang di berbagai kesempatan gitu bilang kalau ruang pusaka itu boleh loh untuk umum gitu, jangan takut. Tapi itu ada pemberitahuan juga, maksudnya penyuratan. Nouns. Kalau Kayak misalnya mau ke ruang pusaka. iya nanti ke depan seperti itu sih. Cuman kita lagi berusaha membenahi dulu lah biar ketika masyarakat datang ke sini ya sudah bagus tempatnya Oke. gitu. Oh sekarang tuh jadi lebih merawat lagi ruang pusakanya Betul, ya lebih kan. merawat lagi. Terus juga ini apa namanya? Kalau misalkan kan kita kan kalau pusaka kan biasanya banyak batu. Bentuknya kalau buat orang-orang kayak awam kayak kita tuh mirip semua tuh. Nah, Mbak Ayun tahu nggak itu pusakanya itu? Kan Nggak, gimana caranya biar teman-teman tahu nih? Kan katanya nanti dibuka buat umum. Gimana caranya biar mereka tahu oh ini pusaka apa? Nah gini Mas, jadi kita punya teknologi canggih nih. Oh, wah. Asik. Kita bakal pakai barcode. Nanti teman-teman tinggal scan barcode-nya. Nanti di situ ada penjelasan kalau ini tuh pusaka Bank BI. apa. Oh, bukan. Baru Iya, apa tuh? Transfer jadinya. BPD anjing. Oke, berarti nanti kita scan barcode-nya, langsung keluar keterangan tentang Pusaka itu. Wah. Dan kita juga ada apa ya namanya? Efektif banget Bukan ya. juru kunci ya, tapi apa ya? Juru Apa ya namanya? Apa ya? Lebih ke ada orang yang penjaga. mendampingi lah, betul. Oh. Yang bantu Oh, menjelaskan. pendamping. Oh Ada iya. pendamping. Berarti nanti tuh kalau misalkan aku tanya, oh ini pusakanya tuh sebenarnya di zaman apa, terus ceritanya gimana, sejarahnya gimana, ada yang menjelaskan. Aman. Berarti Nah, itu Siapa PR tuh? Bapak Iya. itu kayaknya. itu PR Bapak. PR Bapak itu nanti kayaknya ya kan. Ya sepertinya Mbak Ayun tahu juga sejarah-sejarahnya tahu ya Mbak ya. Iya. Oh iya. Nanti kalau misalkan berarti kalau teman-teman yang nonton nih kalau misalkan mau datang, mau nonton, mau lihat-lihat pusaka bisa langsung hubungi Mbak Ayun aja ya. Iya. Kemana nih hubunginnya berarti? Oke teman-teman yang mau datang berkunjung nih bisa banget DM di humas_pemkap_Banyumas. Oh, Tuh, oke. nanti bakal aku balas. Nanti ada di sini ya tulisannya Iya, ya. di sini Ngerjain ya. editor. Itu aja udah mulai nyurang-nyurang nih. Ini udah susah. Iya, itu udah mulai yang dipotong yang mana. Nah, podcast ini Potong nggak apa? jelas. Iya. Nah, itu dari dulu aku ngelihat podcastnya Pak Sadewo itu Sersan gitu Iya. kan. Memang Rapi. bintang tamunya rapi-rapi. Iya. Ini kedatangan host Gak ada kayak isinya kita ya. ini. Gak ada serius-seriusnya ya. Gak ada Aduh. dagingnya lagi. Iya bener. Kacau. Nah, kalau misalkan aku mau pakai pendopo kan tadi udah ngirim surat nih, Ada nggak sih maksudnya peraturan tak tertulisnya gitu? Kalau Jangan buka baju di pendopo juga kayak gitu. ya yang penting sih kita jaga kebersihan, jaga sopan santun aja sih. Oh, nah jaga kebersihannya itu dia sendiri atau memang ada yang dari pemerintah maksudnya mengadakan ya bagian kebersihannya? Kalau dari sini kita sediakan, dibantu sama kita. Cuman yang udah juga dari penyelenggara, IO ya. juga bantu bersihin juga sih mas. Oh, berarti saling lah ya. Saling. Saling Kan lah ya. Banyumas guyub rukun. Oh, guru rukun asik. Boyongan Banyumas Saka. pas. Pas, produktif, adil, sejahtera. Aduh. Itu komandannya langsung nyengir itu ketika pasnya Masuk. udah keluar. Oh, seruput dulu. Seruput dulu. Ya. Biar nggak tegang ya. Iya. Minum rasa pemerintah. Tapi aku baru tahu banget loh. Aduh. Ketika baru datang ke segarnya. sini gitu kan diundang karena sebelumnya kan memang kita ada podcast. Kita ada podcast ya kita lagi bahas film pendek lokal kayak gitu kan. Betul. Dan kedepannya mungkin aku sama Bang Edi itu pengen kayak bikin lomba-lomba kayak gitulah, lomba-lomba film pendek Banyumasan kayak gitu kan. Setauku juga sekarang kampanyenya Pak Sadewo juga sangat ini ya terhadap kesenian. Betul, budaya itu Iya, wah, luar biasa budaya banget. dan kesenian itu sangat mendukung sekali. Jadi harapannya sih memang ke depan aku sama Bang Edi pengen bikin kayak lomba-lomba lah kayak gitu festival. Apalagi kan sekarang tuh Banyumas tuh punya banyak nama loh sebenarnya. Terkenal banget Banyumas di luar. Ada apa Kota Seribu Curug Kota Seribu Curug ya kan itu ya. Curug. Terus ada apa namanya?
Kota Seni Pertunjukan. Kota seni pertunjukan. Wah, itu Karena berarti kita banyak sekali seni-seni pertunjukan gitu kan. Setiap bulan apa aja pasti ada. apa aja dipertunjukkan. Iya, apa aja Betul. dipertunjukan. Sekarang yang lagi banyak banget pertunjukan itu Sendera Tari kalau nggak salah. Sendera Tari. Itu lagi banyak banget tuh. Lagi sering ya Lagi- eventnya ya. Iya, terus juga besok juga kayaknya kalau nggak salah ada itu juga kita juga punya tempat ya, maksudnya punya tempat yang memang itu tuh tempat pertunjukan banget di Iya, Di mana sih? Suteja. Suteja. Oh iya. Taman Budaya Benar-benar, Suteja. Bener-bener tempat pertunjukan Ya, tuh, pas ya. tribun kayak Iya. gitu tuh, bagus banget. Itu berarti kan sebenarnya pemerintah itu udah dukung banget. Gak cuma di Pendopo aja, bahkan di Suteja pun Banyak. warga tuh kalau misalnya pengen menyajikan sebuah seni pertunjukan bisa langsung ke situ ya. Iya, betul. Hubungi Mbak Ayun juga ya. Ya, aduh. Udah ada yang ngurus juga, Pak. Oh, gitu ya. Udah sama-sama Iya. Mbak Ayun. Kan biasanya oh ya udah, oke lanjut. Oke, Mau ngomong Mas apa Anda? Aduh. Keringetan bukan saya, bukan Aduh. enggak sih. Udah mulai kayak gini nih. Iya. Yang keringetan yang onon no. Ya kan? Nah. Sakti mau nanya apa lagi Sakti nih? Masalah di lebih ke Pendopo ini, daerah area Pendopo ini apa aja nih? Enggak, dengan adanya pembukaan area untuk publik, dengan majunya dukungan kesenian dan budaya, mungkin ini aku belum tahu ya, karena mungkin nanti kita tanyalah ke kepala dinasnya, kepala dinasnya bahwa memang mungkin aspirasi dari aku, karena aku lebih ke seniman. Aku merasa bahwa untuk Kamu nyeni Pak? nyeni banget. Skena habis dong. Udah, aku kan dari kalangan memang kayak gitu. Aku nggak bisa ngeliat orang serius. 1 tahun loh aku podcast sama dia. Loh, baca dong. Serius tapi santai. Iya, Jangan di terlalu sini serius. seriusnya, sini santetnya ini santet ini bukan santai. Ya, Jadi lanjut. aku merasa aja lah kalau aspirasi itu memang kayak lebih masuk lah. Ya aku merasa kegiatan-kegiatan budaya dan kesenian itu lebih terangkat aja sih untuk sekarang. Iya betul. Terlebih lagi maksudnya orang tuh sekarang udah mulai mencintai kayak seni tari. Dan Lebih mengenal. ada yang kalau dulu-dulu tuh penayagan tuh maksudnya udah di umur 30 ke atas ya. Sekarang udah mulai penayagan itu aku lihat remaja-remaja. Kecil juga ya. Iya anak kecil, dalang juga. Iya makanya. Itu aku ngerasa berarti di era ini tuh udah mulai udah mulai kembali lagi warisan budaya yang dulu hampir hilang dan dicuri sama gitu kan sebelah gitu kan ya. Mana tuh? Negara sebelah. Oh, Negara tetangga. tetangga. Iya, Yang hampir. suka klaim-klaim batik Iya. itu. Klaim-klaim budaya itu. Nah, apa lamu nih? Ya Allah. Nah, ya intinya kan berarti sebenarnya udah mulai kembali tersampaikan lagi. Iya. Apa sih? Termasuk juga yang kemarin kan Muri juga ya. Yang 1.000 lengger. Betul, 10.000 10.000 lengger. 10.000 lengger. 10.000 lengger. Iya, yang Berarti kan itu. udah orang-orang di Banyumas ini udah mulai Aware. kembali ya, terbuka lagi Iya, untuk betul. Dan bagusnya Pak Sadewo ini dia juga aware ke kesenian, ke wisata. Mm-mm. Dan dia juga terbuka kalau misalnya ini mas-mas atau masyarakat umum mau ada aduan gitu, bisa banget di lapak aduan. Aduh nggak mau, saya takut ketangkap. Lapak aduan. Lapak aduan. Jadi Takut- kalau misalnya jalanan rusak, Takut ketangkap saya kalau Bisa. adu-adu. Waktu itu adu ayam hampir ketangkap. Sabung ya. Nyambungnya ke situ. Itu kasihan tuh udah ngangkat-ngangkat papan tulis dari tadi. Lihat itu. ayo tanya harapan Mas Edi dan Mas Patrem, oke? Oke, mau ditanyain ulang nggak? Itu kan baru baca tuh. Iya. Coba ditanya ya. Iya. Yang kayak podcast lah. biar mirip podcast gitu loh. podcast aja Yo. lah. Serius ya? Yo. Ya harapannya gimana?
Ditungguin. Oke, kita jawab ya. Iya. Bentar Pak. Nyolot mulu nih dari tadi nih. Ngeliatin aku terus nih, kurang ajar banget nih. Apa nih konteksnya mau kemana nih? Enggak, dari tadi tuh aku ngerasa ngobrol kan ke sini. Dia di depan mulutku terus gitu Ya loh. memang gunanya depan mulut, Bapak. Oh. Ini namanya mic. Ini namanya gelas. Oke. Literasi. Enggak, soalnya kan di podcast kita itu tempat duduknya aja nggak kayak gini Pak, nggak bisa maju Iya. mundur Pak. Tuh, kalau di sini udah kayak bis efisiensi Pak. Iya, tinggal tidur aja nih nunggu hilang. Kamera 2, ada komputer, ada TV. Ya Allah. Nggak ngedit nggak susah ya kan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Harapan dari Sakti dulu, harapan. Yang jelas sih ketika ditanya harapan pastilah pengennya harapan semua itu berjalan lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya ya, dari segi pemerintahannya, dari segi rakyatnya juga. Jadi sistem mau sebaik apapun ketika pemerintahannya rusak ya rakyatnya terbengkalai. Kalau dari rakyatnya rusak, pemerintahan gak bisa jalan juga. Kan kayak gitu. Yang jelas aku harapannya untuk orang-orang bisa lebih saling support dari antara rakyat dan pemerintah, terutama Pak Sadewo juga kan punya program Trilas untuk pengembangan Banyumas kayak gitu kan. Iya. Harapannya bener-bener bisa kolaborasi lah antara rakyat sama untuk Banyumas yang lebih baik. Amin. Bukan saya banget nih. Serius banget. Hampir muntah tadi aku tadi lihat. Oke, dari aku ya. Gantian dong. Gantian. Bang Edi, Edi Sujatmiko. Oke, kalau buat aku harapannya sederhana. Supaya rakyat, pemerintah, dan pemimpinnya tuh saling kenal lagi. Kalau udah saling kenal, bisa saling sayang, saling mengerti, saling memahami. Iya. Kalau udah saling memahami kan gak akan ada yang kayak demo-demo kemarin. Kalau udah saling sayang kan gak akan ada namanya merusak fasilitas lagi gitu kan. Jadi ayolah kita saling kenal lagi, biar bisa saling sayang, saling memahami. Jadi lebih menciptakan Banyumas yang pas ya. Nah, Banyumas produktif, pas. adil, sejahtera. Masuk lagi. Masuk lagi udah Pak, tuh Pak. Cihuy. Tapi bener-bener kita tuh memang butuh sosok pemimpin yang memang mendengar aspirasi rakyat sih. Dekat dengan masyarakat ya. Masyarakat. Iya. Dan Pak Sadewo ini aku berbicara kalau aku orang umum ya. Dia itu kalau ke masyarakat tuh yang santai. Iya loh. Gak menunjukkan kalau dia itu pimpinan. Aku juga sempat nih lihat konten terakhir waktu beberapa hari yang lalu tapi ya. Pak Dewo tuh pakai kaos polo biasa yang sebenarnya udah belel loh jadinya, terus juga pakai celana training. Jadi nyatu banget sama rakyat gitu loh. Santai ya. Iya santai banget bener. Maksudnya kan kalau misalkan beberapa orang lah ya anggaplah itu kalau misalkan dia seorang petinggi itu biasanya kalau mau keluar itu pakai pakaian yang formal langsung ada. Terus tiba-tiba ada vlogger tuh nanya berapa nih harga outfit lo gitu kan. Nah kalau Pak Dewo tuh nggak bener-bener pakai celana training, kaos polo, jalan-jalan, nanya yang lagi ngechat, yang lagi olahraga, asik banget teman-teman, bener. Maksudnya, ini bukan menjilat ya, Bukan. menjilat ya, cuman pembawaannya asik aja sih. Iya, betul. Jadi masyarakat tuh gak rikuh lah ya, gak rikuh buat ngomong. Mungkin lebih gak rikuh. Ya. Aku aja mungkin kan beberapa kali ketemu Bapak Sadewo itu kan. Lagi di mana itu Pak? Waktu itu kalau nggak salah di yang pendopo sana. Sepas Bapak jadi wakil. Oh. Iya. Oke. Pendopo wakil berarti Pendopo ya. wakil beberapa kali di sana, terus habis itu di sini juga. Oh iya. Habis itu memang rasa sungkannya itu kayak lebih. Iya, paham. Jadi kayak lebih enak buat halo Pak Iya, gitu. jadi kita kan ngobrol juga santai gitu Iya. kan. Karena pembawaannya santai banget tuh Bapak. Betul. Iya, beberapa kali ketemu Pak Dewo juga waktu itu ya. Aku kan sering kadang-kadang tuh ngeliput teman-teman yang latihan tinju gitu kan ya. Dilalah Pak Dewo tuh keliling gitu kan. Okay. Dan dia memang nggak on cam waktu itu. Cuman
baju khasnya itu loh. Ya, itu yang Kaos- tadi kamu bilang kaos polo putih itu. Iya betul, itu mah As khasnya Mas always Adewo banget sih. sumpah. Khas banget ya. Iya, jadi buat nyari Pak Dewo di antara kerumunan itu gampang sebenarnya. Kaos paling polo cerah. putih. Polo putih sama topi merah tuh. Oke, closing. Oh, ini udah closing ya? Disuruh closing sama Takut mulutnya kemana-mana kita nih. Ya jadi kayak gitu dulu. Mungkin harapan kedepannya podcast ini bisa lebih bermanfaat lagi buat masyarakat. Amin. Amin. Karena Bapak Sadewa itu membuat podcast ini juga kan untuk salah satunya edukasi juga ya. Dengan Betul. mendatangkan bintang tamu. Ditonton makanya. Ditonton. Iya, Nanti ditonton. ada saya, ada Mas Edi, ada Mbak Mbak Ayu Ayun. yang membawakan podcast ini ke depannya. Dan bisa di komen dong kalian pengen konten tentang apa nih? Iya, bahas konten tentang Nah, apa. apa, betul. tentang apa kayak gitu. Di komen, like, share, subscribe dan lain-lain. Share udah ya. Juga ke teman-teman keluarga, sahabat, Ditekan tanda grup loncengnya keluarga, Pade Bude. biar kalau misalkan kita upload Langsung tahu. dia Iya. kenklung gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu. Makasih ya. Terima Terima kasih Mas Sampai Sakti, jumpa Mbak di, Ayu. episode Sersan berikutnya. Wuh.